Horas, Horas, Baliga Academy datang kembali di hadapan Anda. Kita kembali ya dari tepian Danau Toba yang indah ini ya. Kita bahas kembali ya kejanggalan-kejanggalan dari kasus pembantaian 6 Laskar FPI ya. Kali ini kita akan bahas ya bagaimana ya, saya baca di keputusan di PN Jaksel itu ya. Laskar ini ya, ke-6 HP Laskar EP ini itu diekstraksi oleh Muhammad ahli forensiknya ya, Muhammad Saputra. Asep Saputra. Muhammad Asep Saputra ya, Muhammad Asep Saputra. Jadi tetapi ya HP-HP dari terdakwa ya seperti Fikri Ramadan dan siapa itu Yusmin Ohorela dan Elwira Jendrato, Priyadi Jendrato ini tidak ada ekstraksinya gitu loh di putusan dan tidak menjadi pertimbangan dari hakim gitu. Yang diekstraksi adalah HP dari ke-6 Laskar FPI itu saja ya. Itu pun dalam format Word document gitu ya. Tidak merupakan bentuk screenshot dari ekspor dari tool yang mereka gunakan yaitu Celebrate UFED gitu. Kalau sudah dalam bentuk Word ya gampang diedit ya gitu loh. Harusnya kan ditampilkan as it is gitu, merupakan screenshot dari keluaran yang diekspor dari Celebrate UFED. Itu satu. Yang kedua adalah mereka tidak yang mengekstraksi data-data di handphone dari ketiga terdakwa tersebut, meskipun yang satu tewas katanya kecelakaan tunggal Scoopy ya. Yang terutama yang dua ini ya. Bahkan tiga harusnya gitu ya, ketiganya meskipun udah mati HP-nya juga harus dijejak gitu loh ya. Yusmin Ohorela, terus Fikri Ramadan dan Elwira Priyadi Jendrato, dan ini tidak ada di keputusannya ya, jejak digital mereka bagaimana dari HP-HP mereka tersebut ya. Inilah yang parah, makanya saya bilang ini persidangan sesat ya, persidangan lawakan. Kira-kira Pak, informasi apa yang didapatkan dari ekstraksi HP nantinya? Oh, kalau ekstraksi HP banyak sekali ya. Yang bisa dijejak pertama adalah log history atau log kontaknya, riwayat panggilan, masuk, keluar, tidak terjawab ya, daftar kontak. Terus bukti hubungan antar individu, berapa intensitasnya, frekuensinya ya dalam kontak-kontak itu. Terus juga kalau pesan teksnya, chatnya ya, SMS, WA, Telegram, dan percakapan antar individu di dalam grup bagaimana, itu kan harus diungkap di para terdakwa ini ya, ketiga terdakwa ini. Terus koordinasinya dengan atasannya harusnya diungkap gitu loh. Memberi tugas misalnya Kombes Tubagus ya, terus Handik Jusen, yang lainnya juga harus diungkap, tapi tidak ada. Terus geolocationnya, GPS atau WiFi ya, riwayat lokasi GPS-nya, apa benar mereka ada di rest area, berapa lama di sana, terus trajektori dari berangkat dan pulang yang katanya terjadi penonjokan, penjambakan, apa itu kan dari GPS-nya bisa di Xenia Daihatsu itu harusnya bisa dijejak di situ. Terus juga metadata EXIF-nya ya, dari foto atau video ya, harusnya itu bisa juga dijejak. Belum lagi jejak internet atau artefak digital yang lain, misalnya search history-nya ya, dari cookie, case, pencarian web, terus aktivitas online-nya, terus apa ya kata kunci yang dicari oleh para terdakwa tersebut, itu kan harus diungkap. Belum lagi emailnya ya, media sosialnya, terus belum lagi untuk artefak digital untuk apps datanya atau data aplikasinya ya, e-commerce-nya, terus aplikasi transportasi dan lainnya ya. Terus lagi bisa juga riwayat panggilan VoIP-nya, video call, dan lainnya itu banyak sekali yang bisa ya, artefak digital yang harusnya informasi itu menjadi petunjuk bagi hakim. Apakah benar kesaksian para terdakwa ini, Yusmin Ohorela, siapa ini si Fikri Ramadan dan Elwira Jendrato ini gitu loh. Jangan semua diterima tapi tidak ada backup evidence-nya ini. Makanya saya bilang ini sidang yang lawakan ya, sidang sesat ya. Oke, kita lihat dulu HP-HP dari terdakwanya lah. Apa saja sih HP terdakwanya itu dalam keputusan itu? 1 unit handphone merek Vivo tipe Y20 warna grey, email 86 sekian, SIM card nomor 088 sekian, disita dari saksi Bribka Faisal Kasbi Alaya.
Mm-mm. 2. Satu unit handphone merek Oppo tipe A15s warna biru muda, IMEI 86 sekian-sekian, SIM card nomor 088 sekian-sekian, disita dari Muhammad Yusmin Ourela. 3. Satu unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna biru kombinasi, IMEI 86 sekian-sekian, SIM card nomor 088 sekian-sekian, disita dari Bribtu Fikri Ramadan. Jadi di sini ya bisa kita lihat ya, ada satu handphone dan SIM cardnya siapa yang katanya tewas, Ibda Jenrato ya, Elwira Jenrato, itu tidak disita. Tidak disita pun ternyata tidak diekstraksi oleh ahli IT-nya ya, Muhammad Asep Saputra itu. Gitu loh. Saya juga lakukan pencarian siapa sih itu ahlinya, tidak ada di LinkedIn ya. Yang ada adalah gambar gambar persidangan yang dia pakai masker. Kita nggak tahu ahlinya siapa gitu loh. Nah, inilah sudah disita pun tidak diekstrak semua artefak digital yang ada di HP tersebut. Yang diekstrak justru yang dari 16 KRP itu pun cuma chat, WA chat, diekspor, setelah itu dibuat menjadi Word. Kalau sudah menjadi Word, ya tinggal mengedit, ditambahkanlah segala macam itu. Ya, gampang sekali. Oke, selanjutnya kita baca berita di situ ya, bahwa Ketua Presidium Indonesia Polywatch saat itu Neta Espane ya meminta handphone dari 3 pelaku diperiksa ya, padahal ujung-ujungnya tidak ada di keputusan itu ya. Oke, beritanya bagaimana itu? Ini diambil dari Okezone 12 Maret 2021 dengan tajuk Kasus Penembakan Laskar FPI, IPW minta jejak digital handphone 3 pelaku diperiksa. Ketua Presidium Indonesia Police Watch IPW, Neta Espane, meminta pemeriksaan terhadap jejak digital handphone dari 3 anggota kepolisian yang menjadi tersangka dalam kasus penembakan anggota FPI di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Kami mendesak agar pihak-pihak yang menangani kasus penembakan ini segera membuka akses komunikasi handphone para polisi di lapangan yang diduga menembak ke-6 laskar FPI tersebut. Ujar Neta Espane, Kamis 11 Maret 2021 dalam keterangan tertulisnya. Dikatakannya, sepanjang proses penguntitan pastinya telah terjadi komunikasi intensif antara polisi, sehingga dalam komunikasi itu segala tindakan petugas di lapangan dapat tetap terkendali dan sesuai kontrol atasannya. Untuk membuka kasus ini secara transparan, semua akses komunikasi dalam proses penguntitan tersebut perlu dibuka. Komunikasi handphone antar ketiga polisi yang dituduh menembak itu dengan atasannya harus dibuka agar diketahui apa sesungguhnya perintah atasannya itu. Tambah Pane. Ia menyebutkan, selama ini akses komunikasi dan jejak digital komunikasi para polisi di lapangan tersebut sepertinya belum dibuka oleh Komnas HAM. Padahal di sana ada jejak digital yang bisa menjadi petunjuk. Sebelum jejak tersebut dihilangkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, jejak digital itu harus diamankan. Apalagi Komnas HAM sendiri mengindikasikan adanya unlawful killing, pembunuhan di luar proses hukum terhadap anggota EPI, tandasnya. Makanya ya, tadi saya ulangi, banyak sekali ya komunikasi antar individu di lapangan dengan atasan, itu kan bisa diekstrak semua untuk mengkonfirmasi, memvalidasi statement-statement mereka, kesaksian mereka di persidangan, tapi tidak ada dilakukan ya, mulai dari koloknya tidak ada ya, riwayat panggilan masuk keluar tidak terjawab, daftar kontaknya ya, hubungan berapa kali mereka melakukan komunikasi lewat telepon ya dengan siapa saja, belum lagi SMS, WhatsApp, Telegram dan lainnya. Dan terus geolocation-nya ya, GPS, WiFi, terus metadata eksifnya dari foto dan video, jejak internetnya, pencariannya, ya, aktivitas online lainnya, terus emailnya, media sosialnya, terus dokumen-dokumen lain, terus data aplikasi, apakah ada VoIP juga, video call dan segala macam, itu harusnya bisa, tetapi ya tidak dilakukan karena memang persidangan sesat, gitu ya. Persidangan sesat ya pasti ya mengabaikan bukti-bukti scientific evidence. Tinggallah kesaksian, sama seperti kasus Vina Cirebon, ya, kasus Jessica Kumala Wongso malah dikabulkan. Tinggallah kesaksian palsu penipu Muhammad Nur Al Azhar dan Christopher Harimadrianto,
Gitu loh. Jadi itulah peradilan sesat di Republik ini yang harus dibenahi, Mr. Prabowo Subianto. Atau lanjut, kita ada beritanya lagi? Ada. Sama ya, akses. Dari JPNN, Kamis 11 Maret 2021 dengan tajuk Akses komunikasi polisi dalam tragedi penembakan 6 laskar FPI belum dibuka. Indonesia Police Watch (IPW) menilai pihak yang menangani kasus penembakan di tol Jakarta Cikampek KM50 menewaskan 6 laskar FPI penting untuk segera membuka akses komunikasi telepon genggam polisi di lapangan yang disebut terpaksa menembak para laskar. Menurut Ketua Presidium IPW Neta Espane, pembukaan akses komunikasi menjadi penting menyusul naiknya kasus tersebut ke penyidikan, di mana 6 anggota EP yang tewas ditetapkan sebagai tersangka. Iya, di dokumen di keputusan di PN Jaksel juga kita terkejut juga ya bacanya, ke-6 laskar FPI tersebut itu juga dijadikan tersangka gitu. Yang tewas dijadikan tersangka, sementara yang melakukan pembantaian pembunuhan ini ya itu divonis lepas. Bingung saya logika hakimnya ya. Kesaksiannya sudah diterima mentah-mentah, bulat-bulat. Terus HP warga di HP dan CCTV di rest area disuruh hapus oleh polisi. Dibongkar pula rest areanya. Terus tinggallah cuma kesaksian dari yang hidup ini, yang tidak di-backup oleh data di scientific evidence. Ya, tidak diekstrak HP mereka, yang diekstrak ya cuma dari HP-nya ke-6 laskar FPI yang telah tewas tersebut. Itu pun cuma dalam bentuk Word yang gampang diedit. Ya, setelah diekspor dengan Celebrate UFET, ya tinggal diedit jadi Word. Aduh, parah, dan itu diterima oleh hakim. Oke, lanjut. Tujuannya agar diketahui, sebelum penembakan terjadi, apakah mereka berkomunikasi dengan atasannya? Dengan perwira berpangkat AKBP, Kombes, atau perwira berpangkat jenderal. Lalu, apa isi komunikasi mereka? Adakah perintah penembakan atau tidak dalam komunikasi tersebut? Ujar Neta dalam keterangannya Kamis 11 Maret. Nah itu ya penting sekali ya, jejak komunikasi mereka itu ya sangat penting ya. Intensitas komunikasi dari eksekutor di lapangan dengan menengahnya ya, perwira polisi menengah yang menjadi koordinator di lapangan, dan atasannya lagi ya yang jenderal, bahkan apa isi komunikasi mereka gitu loh. Itu tidak diuji di persidangan sesat tersebut, namanya aja sesat ya. Ya jelas, scientific evidence itu malah dibuang, dihancurkan untuk mendukung narasi rekayasa mereka. Kita selalu belajar dari kasus Jessica Kumala Wongso dan Vina Cirebon ya. Oke, lanjut. Neta menyebut sangat mustahil dalam penguntitan yang dilakukan aparat tidak terjadi komunikasi dan koordinasi. Ia juga menyebut sangat mustahil seorang anak buah tidak melakukan koordinasi dan malah bertindak sendiri-sendiri. Padahal penguntitan merupakan perintah atasan. Selama ini, akses komunikasi tersebut sepertinya belum dibuka baik oleh Komnas HAM maupun oleh tim FPI. Padahal di sana ada jejak digital yang bisa menjadi petunjuk. Sebelum dihilangkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, jejak digital itu harus diamankan, ucapnya. Iya, nggak mungkin lah anak buah di lapangan, Fikri Ramadan, Yusmin Ohorela, terus Elwira Priyadi Jendrato ini bertindak sendiri kan di lapangan. Tentu ada koordinator lapangannya, Handi Jusen itu. Terus ada lagi koordinatornya di atasnya Handi Jusen, ya. Dirtipidumnya atau apalah struktur di sana itu ya, saya kurang paham. Ya tentu ada komunikasi intens gitu loh. Tetapi Handi Jusen malah di sidang dikatakan seolah-olah mereka ini bertindak sendiri dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Menurut ini para terdakwa ini, Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela saja gitu loh. Dia ingin cuci tangan ya di pengadilan. Handi Jusen ini saya tidak tahu apa-apa ya, menurut mereka begitu. Bayangkan nih, ya statement mereka ini ditelan bulat-bulat oleh hakim menjadi pertimbangan, dan herannya lagi ya, para jaksa tumpul otaknya
Ya, para jaksa saat itu ya, namanya sidang drama ya, sidang sesat, persidangan sesat. Ya, tentu ada drama-drama, sandiwara-sandiwara seperti kasus Jessica Kumala Wongso kan, drama-drama antar jaksa, jaksa penipu ya berdrama dengan Muhammad Noor Al-Azhar si penipu, sama seperti ini. Ya, harusnya kalau jaksa tidak berdrama bersandiwara ya pada sidang KM50 itu, maka dia akan meminta itu diekstrak itu HP, bukan hanya dari ketiga terdakwa itu ya. Ya, apa itu Yusmin Ohorela, Fikri Ramadan Tawainela dan Elwira Priyadi Jendrato, tetapi orang-orang yang terlibat sampai Handi Jusen dan lain-lainnya, para jenderal di atasnya diekstrak semua. Itu baru pengadilan nggak sesat. Makanya kita meminta kepada Pak Menteri HAM ini ya, Pak Pigai, Natalius Pigai, ayolah Pak buka ini Pak, sudah terlalu parah ini Pak, pengadilan sesat ini. Ya dibukalah supaya tidak terjadi lagi ya peradilan sesat terhadap pelanggaran HAM berat semacam ini. Kalau tidak mampu serahkan aja ke pengadilan internasional minta bantuan. Gitu, karena kita sudah tidak percaya lagi nih ya dengan kepolisian ini. Belajar dari kasus Jessica Kumala Wongso, pelaku rekayasanya adalah Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, Krisnamurti, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016, yang mengantarkan langsung bukti rekayasa itu, video CCTV yang direkayasa oleh tangan kotor Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Lewat apa? Tool gratis, ya, freeware, software gratisan, free mic dan iRedShop. Itu dilakukan oleh kepolisian. Bagaimana kita bisa percaya lagi dengan moralitas mereka? Ya, saya tidak percaya lagi. 1.000.000% saya tidak percaya. Ya. Termasuk kasus Gama Oktavandi di Semarang. Saya tidak percaya. Ya. Orang gurunya aja Muhammad Noor Al-Azhar di pusat sana, guru IT-nya forensik digital penipu kok, rekayasa. Apalagi di Poldanya. Ya. Oke, pemirsa, kita bahas lagi tentang KM50, kejanggalan-kejanggalan supaya mendesak ini ya pemerintahan Prabowo Subianto untuk put in trash. Ya, supaya apa ini menjadi perhatian serius, bukan main-main, ya. Oke, supaya kita desak pemerintahan Prabowo Subianto ini ya untuk serius menangani pelanggaran HAM berat ini, supaya jangan terjadi lagi di Republik kita yang kita cintai ini ya. Oke, sekian dan terima kasih dari Balik Ekonomi di Tepian Danau Toba yang indah. Horas.